Kadang kita sering bertanya, mengapa orang yang istiqomah sholat tahajud sering terlihat jauh lebih tenang, lebih sehat, bahkan jarang tersentuh penyakit kronis? Apakah ini hanya sekadar perasaan subjektif, ataukah ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi dalam sunyinya malam? Hari ini kita akan menyelami sebuah misteri yang menggabungkan antara ketundukan spiritual dan keajaiban biologis manusia. Kita akan melihat bagaimana setiap detik di sepertiga malam bukan hanya tentang tumpukan pahala, melainkan tentang renovasi total bagi kesehatan tubuh kita. Bersiaplah untuk menemukan jawaban yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang malam hari selamanya. Rahasia ini telah ada selama ribuan tahun, namun sains baru saja mulai mengungkap tabirnya secara perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Dalam video spesial berdurasi 20 menit ini, kita akan mengupas tuntas keterkaitan antara sholat tahajud dengan hormon ajaib bernama melatonin. Kita juga akan membahas mengapa para ulama terdahulu sangat menganjurkan mandi di waktu fajar dan bagaimana hal itu memperkuat jantung kita. Anda akan mendapatkan wawasan baru yang menggabungkan dalil agama dengan temuan medis terkini. Pastikan Anda menyimak hingga akhir karena ada pesan spiritual yang sangat menyentuh di bagian penutup nanti. Mari kita mulai perjalanan ini dengan niat yang tulus untuk mencari keberkahan dan kesehatan yang diridhoi Allah. Bayangkan sepertiga malam yang sunyi, ketika sebagian besar manusia terlelap dalam tidurnya yang paling dalam. Di saat dunia terhenti sejenak, ada hamba-hamba pilihan yang justru terbangun dari ranjang empuk mereka. Mereka memilih untuk meninggalkan kehangatan selimut demi sebuah panggilan yang lebih besar. Suasana sepi ini bukan sekedar kekosongan, melainkan sebuah ruang sakral yang disediakan alam semesta untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Pada saat inilah, atmosfer bumi berada dalam kondisi paling stabil dan murni. Tanpa gangguan suara bising dan hiruk-pikuk dunia, jiwa manusia berada pada titik yang paling reseptif untuk menerima rahmat dan energi positif. Para hamba pilihan ini bangun dengan satu tujuan, bersujud dengan penuh harap kepada Allah di waktu yang paling mustajab. Mereka berwudu dengan air yang dingin, membasuh wajah yang lelah, dan berdiri tegak menghadap kiblat. Di saat itulah, bukan hanya pahala yang Allah limpahkan secara berlimpah ruah, tetapi juga rahmat dalam bentuk kesehatan yang nyata. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa setiap gerakan sholat dan setiap tarikan napas di waktu fajar sedang melakukan sesuatu yang luar biasa pada sistem internal tubuh mereka. Allah telah mendesain waktu ini sedemikian rupa sehingga menjadi bengkel terbaik bagi raga manusia. Inilah harmoni yang sempurna antara ketaatan hamba dan pemeliharaan Sang Khalik. Secara ilmiah, tubuh manusia memiliki mekanisme pertahanan yang sangat canggih yang dikendalikan oleh jam sirkadian. Salah satu pemain kunci dalam sistem ini adalah hormon yang sangat penting bernama melatonin. Melatonin seringkali disebut sebagai hormon kegelapan karena produksinya sangat tergantung pada ketiadaan cahaya. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar pineal yang terletak di pusat otak kita. Fungsi utamanya mungkin dikenal sebagai pengatur siklus tidur, namun penelitian terbaru menunjukkan peran yang jauh lebih krusial. Melatonin adalah salah satu antioksidan paling kuat yang pernah ditemukan, bahkan lebih kuat daripada vitamin C atau E dalam menetralkan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh kita. Produksi melatonin mencapai puncaknya justru pada saat sepertiga malam terakhir, tepat ketika waktu tahajud tiba. Jika seseorang tidur dalam kondisi gelap total, tubuhnya akan memproduksi melatonin dalam jumlah maksimal untuk memperbaiki kerusakan jaringan. Namun yang menarik adalah bagaimana ahli tahajud memanfaatkan momen puncak ini. Saat kadar melatonin sedang tinggi-tingginya, mereka bangun dalam kondisi tubuh yang sudah terisi ulang. Alih-alih langsung terpapar cahaya gadget atau lampu yang terang, mereka menjaga suasana tetap tenang dan redup saat ibadah. Hal ini memungkinkan kadar melatonin tetap stabil dalam darah, memberikan perlindungan ekstra terhadap peradangan dan stres oksidatif yang biasanya menumpuk selama seharian beraktivitas. Melatonin memiliki peran luar biasa dalam memperkuat sistem imun atau kekebalan tubuh kita.
Ia bekerja seperti jenderal yang mengatur pasukan sel darah putih untuk mendeteksi dan menghancurkan patogen atau virus yang masuk. Selain itu, melatonin juga dikenal memiliki sifat anti-kanker yang signifikan karena mampu menghambat pertumbuhan sel-sel abnormal yang berpotensi menjadi tumor. Bagi mereka yang rajin bangun malam untuk tahajud, tubuh mereka seolah mendapatkan dosis vaksin alami setiap harinya. Metabolisme mereka menjadi lebih teratur dan kemampuan tubuh untuk memulihkan diri dari kelelahan menjadi jauh lebih cepat dibandingkan mereka yang melewatkan waktu fajar hanya dengan mendengkur di atas kasur. Tahukah Anda bahwa peradangan adalah akar dari hampir semua penyakit modern, mulai dari diabetes hingga penyakit jantung? Melatonin bertindak sebagai agen anti-inflamasi alami yang sangat efektif dalam menekan peradangan tersebut. Saat ahli tahajud bersujud, aliran darah ke otak meningkat secara drastis, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh kelenjar pineal untuk terus berfungsi optimal. Inilah mengapa banyak orang yang rutin tahajud melaporkan bahwa mereka merasa lebih fokus dan memiliki daya ingat yang lebih tajam. Mereka tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga secara kognitif. Struktur otak mereka terjaga dari penuaan dini berkat perlindungan melatonin yang didapatkan setiap malam. Keseimbangan hormon ini juga berdampak besar pada kesehatan psikologis. Melatonin bekerja sinergis dengan serotonin yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Orang yang memiliki kadar melatonin yang sehat cenderung memiliki kualitas emosi yang lebih stabil dan jarang mengalami depresi atau kecemasan berlebih. Bangun di sepertiga malam memberikan kesempatan bagi otak untuk melepaskan beban emosional melalui dialog spiritual dengan Allah. Secara biologis, ini menurunkan kadar kortisol atau hormon stres dalam tubuh. Akibatnya, tekanan darah menjadi lebih terkontrol dan risiko stroke atau serangan jantung dapat ditekan secara signifikan. Inilah rahasia mengapa ahli tahajud selalu tampak tenang meski diterjang badai kehidupan. Kini mari kita bahas satu rahasia lagi yang sering dianggap sederhana, namun menyimpan manfaat medis yang tak kalah besar. Mandi sebelum tahajud. Banyak orang merasa takut atau enggan menyentuh air di waktu dingin, padahal disitulah letak kekuatannya. Mandi di sepertiga malam, terutama dengan air yang memiliki suhu alami, sejuk, adalah bentuk terapi hidro yang luar biasa. Saat air dingin menyentuh kulit, sistem saraf kita akan langsung bereaksi, mengirimkan sinyal ke otak untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa memicu stres yang merusak. Ini bukan sekedar cara untuk bangun, melainkan metode untuk membangunkan seluruh sistem metabolisme yang sedang melambat saat kita tidur. Ketika tubuh terpapar air sejuk di malam hari, pembuluh darah akan mengalami penyempitan sesaat dan kemudian melebar kembali dengan lebih kuat. Proses ini disebut sebagai latihan vaskular. Hal ini membuat pembuluh darah kita menjadi lebih elastis dan kuat. Sirkulasi darah ke seluruh organ vital pun meningkat secara drastis, memastikan setiap sel mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Bagi jantung, ini adalah latihan yang sangat baik untuk menjaga ritme detak agar tetap stabil dan kuat menghadapi perubahan suhu maupun tekanan. Dengan kata lain, mandi di waktu tahajud adalah olahraga bagi sistem peredaran darah kita yang dilakukan dengan cara yang sangat lembut namun efektif. Sains juga membuktikan bahwa paparan air dingin di waktu fajar dapat meningkatkan produksi sel darah putih secara instan. Ini berarti benteng pertahanan tubuh Anda diperkuat tepat sebelum Anda memulai hari yang penuh tantangan. Mandi malam juga membantu sistem limfatik dalam membuang racun-racun yang mengendap dalam tubuh. Gabungan antara peningkatan melatonin dan efek segar dari air sejuk menciptakan kondisi biologis yang sangat ideal. Anda tidak akan merasa lemas atau mengantuk setelahnya. Justru sebaliknya, Anda akan merasakan ledakan energi yang murni dan alami yang tidak bisa didapatkan dari secangkir kopi sekalipun. Ini adalah energi yang berasal dari keteraturan sistem internal tubuh kita sendiri. Selain manfaat fisik, mandi di waktu malam memberikan efek kesegaran spiritual yang luar biasa. Seolah-olah air tersebut tidak hanya membersihkan kotoran dari kulit, tetapi juga menghanyutkan beban hati dan pikiran yang kita bawa dari hari sebelumnya. Dalam Islam, kesucian lahiriah adalah syarat untuk menghadap Sang Pencipta dalam kondisi terbaik. Ketika tubuh sudah bersih dan segar, hati pun menjadi lebih siap untuk tenggelam dalam kekhusyukan doa. Mandi ini menjadi transisi yang sempurna dari kondisi duniawi menuju kondisi spiritual yang mendalam.
Rasakan betapa setiap tetesan air seolah menjadi saksi atas niat Anda untuk bangun dan bersujud di hadapan Allah. Mari kita renungkan betapa indahnya harmoni ini. Allah memerintahkan kita untuk bangun di sepertiga malam melalui lisan Rasul-Nya, bukan untuk membebani kita, melainkan untuk memberikan hadiah yang berlipat ganda. Sains modern hanyalah sarana bagi kita untuk semakin mengagumi kebesarannya. Bayangkan, ribuan tahun lalu sebelum ada laboratorium canggih, Islam sudah mengajarkan pola hidup yang sangat sinkron dengan biologi manusia. Tahajud adalah resep kesehatan yang gratis, efektif, dan tanpa efek samping. Ini adalah bukti nyata bahwa syariat yang Allah tetapkan selalu membawa maslahat atau kebaikan bagi hambanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin selama ini kita mengira tahajud hanyalah tentang mengejar pahala untuk tabungan di akhirat nanti. Kita sering lupa bahwa Allah adalah Al-Wahhab, Sang Maha Pemberi, yang juga menyelipkan hadiah instan di dunia ini bagi mereka yang mau bangun. Ketenangan hati yang Anda rasakan setelah sujud yang panjang, kesehatan tubuh yang membuat Anda jarang absen dari aktivitas, dan kekuatan mental dalam menghadapi ujian hidup. Semuanya adalah paket kiriman dari langit yang diturunkan di sepertiga malam. Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya yang bersusah payah melawan rasa kantuk demi mencari ridhonya. Setiap rakaat yang Anda tunaikan adalah investasi terbaik bagi kesehatan jangka panjang Anda. Pernahkah Anda memperhatikan wajah para ahli tahajud? Ada sebuah cahaya atau nur yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan produk perawatan kulit. Secara medis, ini adalah hasil dari regenerasi sel yang optimal karena hormon melatonin dan sirkulasi darah yang lancar. Namun secara spiritual, itu adalah pantulan dari ketenangan jiwa yang telah bersentuhan dengan keagungan Allah. Wajah yang sering dibasuh wudu di tengah malam dan diletakkan di atas sajadah dalam sujud yang rendah akan memancarkan kewibawaan dan kedamaian. Inilah yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat mereka. Kesehatan mereka terpancar dari dalam keluar, menciptakan aura positif yang menenangkan lingkungan sekitarnya. Bagaimana cara memulainya jika kita belum terbiasa? Mulailah perlahan, jangan langsung memaksa untuk bangun berjam-jam. Allah sangat menyukai amalan yang konsisten meskipun jumlahnya sedikit. Cukup bangun 15 menit sebelum waktu subuh, ambillah wudhu dan laksanakan 2 rakaat sholat tahajud dengan penuh keikhlasan. Rasakan perbedaannya pada hari Anda. Anda akan menyadari bahwa energi Anda jauh lebih stabil dan pikiran Anda lebih jernih. Perlahan, tubuh Anda akan beradaptasi, dan jam sirkadian Anda akan bergeser secara alami. Suatu saat, Anda tidak lagi membutuhkan alarm karena kerinduan hati dan ritme biologis Anda akan membangunkan Anda dengan sendirinya untuk bertemu dengan Sang Khalik. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan langkah yang lebih besar. Jika Anda mendekat kepadanya 1 jengkal, Dia akan mendekat kepada Anda 1 hasta. Rahasia kesehatan di sepertiga malam ini adalah undangan bagi kita semua untuk kembali ke fitrah. Kita diciptakan bukan untuk menjadi budak dunia yang kelelahan, melainkan untuk menjadi hamba yang kuat dan sehat agar bisa beribadah dengan maksimal. Jadikan tahajud sebagai gaya hidup, bukan sekedar beban kewajiban. Ketika Anda mencintai waktu ini, Anda akan menemukan bahwa sepertiga malam adalah waktu di mana Anda merasa paling hidup dibandingkan waktu-waktu lainnya dalam sehari. Selain sholat, gunakan waktu ini untuk bermuhasabah atau mengoreksi diri. Dalam keheningan, kita bisa mendengar suara hati kita dengan lebih jelas. Hal ini sangat baik untuk kesehatan mental dan emosional. Kita bisa melepaskan semua kemarahan, dendam, dan kesedihan yang selama ini tersimpan rapat. Proses pelepasan emosi ini secara biologis akan menyeimbangkan sistem endokrin kita, sehingga produksi hormon-hormon stres berkurang secara permanen. Inilah terapi psikologis terbaik yang bisa dilakukan oleh siapapun secara mandiri. Dengan hati yang bersih, tubuh pun akan merespons dengan imunitas yang lebih kuat terhadap segala jenis penyakit. Jangan lupa untuk memperhatikan asupan makanan Anda juga. Gabungan antara ibadah tahajud dan pola makan yang halal serta thoyyib atau baik akan menciptakan sinergi kesehatan yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak makan berlebihan, terutama sebelum tidur. Hal ini sangat penting agar saat kita bangun di sepertiga malam, sistem pencernaan kita sudah beristirahat
dan energi tubuh bisa difokuskan untuk proses regenerasi dan ibadah. Jika perut terlalu kenyang, kita akan cenderung malas dan mengantuk, sehingga kita melewatkan momen emas di mana melatonin sedang bekerja secara optimal. Keseimbangan antara ruh, akal, dan jasad adalah kunci dari kesehatan sejati dalam Islam. Kita sering mencari obat ke sana kemari saat jatuh sakit, menghabiskan banyak biaya untuk terapi yang mahal. Namun terkadang kita lupa pada obat yang sudah Allah sediakan secara cuma-cuma setiap malam. Tahajud adalah bentuk pencegahan primer yang paling efektif. Ia menjaga kita agar tidak mudah jatuh sakit dengan cara memperkuat fondasi kesehatan kita dari level seluler. Banyak testimoni dari mereka yang sembuh dari penyakit menahun setelah mereka memperbaiki kualitas tahajud mereka. Tentu saja medis tetap diperlukan, namun kekuatan spiritual dan biologis dari bangun malam memberikan dukungan penyembuhan yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh dunia kedokteran modern. Mandi sebelum tahajud juga dipercaya dapat meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria dan menyeimbangkan hormon pada wanita. Hal ini penting bagi vitalitas dan energi sepanjang hari. Air dingin bertindak sebagai pemicu alami bagi tubuh untuk meningkatkan metabolisme basal yang membantu pembakaran lemak berlebih. Jadi, bagi Anda yang ingin menjaga berat badan ideal, rutin bangun malam dan mandi fajar adalah salah satu rahasia alami yang bisa Anda coba. Semuanya saling berkaitan. Dari satu perintah ibadah, mengalir ribuan manfaat kesehatan yang menyeluruh. Betapa luasnya rahmat Allah yang dititipkan melalui aturan-aturan syariatnya yang indah ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, penghapus dosa, dan pencegah penyakit dari tubuh. Kalimat pencegah penyakit dari tubuh dalam hadis ini adalah sebuah fakta ilmiah yang kini kita buktikan bersama. Ini bukanlah metafora belaka, melainkan janji yang nyata. Para ahli tahajud bukan berarti tidak pernah sakit sama sekali, namun tubuh mereka memiliki daya tahan yang jauh lebih tangguh dan proses pemulihan yang jauh lebih cepat. Mereka memiliki cadangan energi yang tersimpan baik berkat disiplin bangun di waktu yang paling diberkati oleh Allah. Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai motivasi tambahan, bukan hanya karena takut akan penyakit kita bangun, tapi karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk tubuh yang telah Allah pinjamkan ini. Tubuh kita adalah amanah, dan menjaganya agar tetap sehat melalui tahajud adalah bentuk syukur yang sangat tinggi nilainya. Bayangkan betapa bahagianya saat kita bisa berdiri di hadapan Allah dalam kondisi fisik yang prima dan hati yang tenang. Cahaya fajar yang akan segera terbit adalah simbol dari harapan baru. Setiap kali Anda bangun untuk tahajud, Anda sebenarnya sedang menyongsong fajar kesehatan baru bagi diri Anda sendiri. Bagi Anda yang sedang berjuang dengan penyakit, jangan pernah berputus asa. Gunakan waktu sepertiga malam sebagai waktu terapi utama Anda. Menangislah di hadapan Allah. Adukan segala rasa sakit Anda, dan biarkan hormon melatonin serta air wudhu bekerja menyembuhkan Anda dari dalam. Allah adalah Asy-Syafi, Sang Maha Penyembuh. Dia yang menciptakan penyakit, Dia pula yang menciptakan penawarnya dalam keheningan malam. Keyakinan yang kuat digabungkan dengan amalan rutin tahajud akan menciptakan keajaiban yang melampaui logika medis manusia. Teruslah berikhtiar, teruslah berdoa, dan biarkan malam-malam Anda menjadi saksi atas perjuangan Anda menuju kesembuhan. Kita sudah membahas panjang lebar mengenai sains dan spiritualitas di balik rahasia malam ini. Intinya adalah satu, Allah tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu kecuali untuk kebaikan kita sendiri. Keteraturan tidur, puncak hormon melatonin, segarnya mandi fajar, dan khusyuknya sholat tahajud adalah satu kesatuan protokol kesehatan yang sempurna. Jika dunia memiliki biohacking untuk umur panjang, maka Islam memiliki tahajud hacking yang sudah teruji selama lebih dari 14 abad. Inilah warisan tak ternilai yang harus kita jaga dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar umat ini menjadi umat yang kuat, cerdas, dan sehat lahir batin. Sebagai penutup bagian materi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung. Waktu terus berjalan, dan kesehatan adalah aset yang paling berharga setelah iman. Jangan tunggu sampai penyakit datang, baru kita mencari-cari jalan kembali ke tahajud. Jadikanlah ia sebagai tameng sebelum serangan itu tiba. Siapkan diri Anda setiap malam, tidurlah lebih awal,
dan mintalah kepada Allah agar dibangunkan di waktu yang paling Dia cintai. Semoga setiap detik yang kita habiskan di atas sajadah menjadi wasilah datangnya rahmat Allah yang menyembuhkan segala luka, baik luka fisik maupun luka di dalam jiwa kita. Kami berharap informasi ini bermanfaat dan memberikan perspektif baru bagi Anda semua. Ternyata, di balik dinginnya air dan kantuknya mata, tersimpan harta karun kesehatan yang tak ternilai harganya. Mari kita sebarkan kabar baik ini kepada keluarga dan sahabat kita. Siapa tahu, lewat satu informasi yang Anda bagikan, ada orang yang tergerak untuk mulai tahajud dan mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Berbagi ilmu adalah amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Mari menjadi bagian dari rantai kebaikan ini untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan religius. Kesimpulannya, tahajud bukan hanya sekedar ritual keagamaan, melainkan kunci pembuka rahasia biologis tubuh kita. Hormon melatonin yang melimpah, sirkulasi darah yang terlatih, dan ketenangan jiwa yang hakiki adalah hadiah nyata dari Allah. Dari satu langkah kecil untuk bangun di malam hari, Allah bukakan pintu kesehatan, ketenangan, dan keberkahan yang mungkin selama ini kita cari di tempat yang salah. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan malam-malam kita lebih hidup dan ajo kita lebih kuat dengan cahaya tahajud. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang ini dengan penuh perhatian dan hati yang terbuka. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya yang akan terus mencerahkan hari Anda. Sekarang saya ingin tahu, Anda yang sedang menyimak ini berasal dari daerah dan negara mana? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Mari kita saling menyapa dan mendoakan agar kita semua diberikan istiqomah untuk menjaga sholat tahajud kita. Semoga komentar Anda menjadi saksi kebaikan dan menjadi doa yang saling menguatkan di antara kita semua di seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga keberkahan selalu menyertai langkah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.